Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Sudah siap belajarnya pada pagi ini? Ya. Dengan semangat kalian. Bersemangat. Oke, pada pagi ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sejak pelajaran ini, kita akan mengetahui apa saja penyebab pencemaran tersebut dan apa saja dampak dari dan penyebaran virus itu dibagi menjadi berapa? Apa saja? Pencemaran lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Coba Mbak. Pencemaran lingkungan adalah maksudnya menghubungkan pencemaran lain di dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan mengakibatkan lingkungan tidak bersih. Sebelum kita kembali lagi. Pencemaran adalah manusia zat, energi atau faktor tertentu yang menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menjadi dan tentunya menjadi. Coba dilihat dulu. Pencemaran itu dibagi menjadi tiga: air, udara, dan tanah. Kalau misalkan airnya itu udah kemasukan gas, warnanya udah berubah, kualitasnya udah berubah, ya enggak? Yang kedua adalah udara. Pencemaran udara ini ketika ada polusi udara misalnya itu kalian sering melihat kan ya, banyak debu, banyak asap kendaraan. Terus di bawah lagi pembakaran sampah. Terus yang lain adalah tanah. Ketika tanah udah kemasukan gas, itu tidak lagi bersih. Yang pertama kita akan bahas tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah maksudnya makhluk hidup, gas, energi atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air itu tidak lagi berfungsi. Jadi makhluk hidup di dalamnya itu akan mati. Kayak misalkan ikan yang di dalam kolamnya itu tercemar karena kalian membuang sampah rumah tangga, membuang sampah-sampah di situ kan airnya itu menjadi tidak berfungsi. Penyebabnya yang pertama adalah pembuangan limbah industri, pembuangan rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampaknya itu seperti apa? Menurunnya kualitas air. Nah, air itu kualitasnya udah lagi tidak berfungsi, gangguan kesehatan dan juga kerusakan ekosistem. Penanggulangannya gimana? Yang pertama adalah pengolahan limbah. Kita dapat mengolah limbah tersebut. Kemudian kita menggunakan prinsip teknologi 3R. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah di sungai. Jadi kalian harus membuang sampah kemana? Yang kedua kita akan membahas tentang pencemaran udara.
dampaknya yang pertama, kerugian bagi organisme di bumi, kesehatan, kerusakan tanaman, dan lapisan ozon. Nah, cara penanggulangannya yang pertama, menggunakan penjernih udara dalam ruangan, menghindari sumber polusi dan asap rokok. Dan yang terakhir, memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau Nah, yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah kualitas tanah. Jadi tanah tidak lagi berfungsi, tidak bisa ditanami. Penyebabnya apa saja? Yang pertama adalah limbah domestik. Yang kedua adalah limbah industri, dan yang terakhir limbah pertanian. Dampaknya, hilangnya kesuburan tanah, keracunan air tanah, dan yang terakhir hilangnya keseimbangan ekosistem. Jadi para petani, ketika tanah tersebut tercemar, mereka tidak akan panen karena tidak bisa menghasilkan. Jadi kualitasnya udah. Penanggulangan dari apa yang pertama adalah remediasi dan hidroremediasi. Remediasi itu apa? Proses pembersihan tanah dengan cara mikroorganisme. Mikroorganisme itu contohnya kayak bakteri dan jarang. Nah, dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi ini disebabkan oleh peristiwa manusia dan alam. Kalau manusia itu faktor dari kita sendiri, kayak membuang sampah sembarangan, tidak menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau dari faktor alam contohnya apa? Gempa bumi, terus tsunami, terus manusia sadar bahwa mencemari lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi faktornya itu dari manusia dan dampaknya kemana? Ke manusia. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita saja. Supaya kita menyanyikan lagu yang tadi ya. Ya, 1, 2, 3.
Amin.